Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 17 Januari sampai dengan 23 Januari 2022. Oke. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, teman-teman, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Knight of Cups, terus 5 pedang, The Chariot, The Magician, 6 tongkat, 9 koin, 9 pedang, dan kartu 8 pedang. Dan temanya adalah kartu 5 tongkat. Oke, cukup menarik energinya. Terus ada bottom of deck, ada kartu Queen of Cups. Oke. Oh ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai ya. Soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi mengenai kisah asmaramu. Jadi bagi kalian yang lagi single maupun couple, lihat aja sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti kita akan bahas semuanya secara mendalam ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Tadi di bawah ada kartu Queen of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer ya. Oke, Aquarius, kartu Queen of Cups. Kartu Queen of Cups biasanya melambangkan seseorang yang perasaannya mudah ini ya, kurang begitu stabil ya, kurang bisa naik turun ya, gampang naik turun. Jadi ceritanya memang Aquarius untuk minggu ini kamu itu lagi ini ya, kurang mungkin agak sensitif perasaannya ya, mungkin dikarenakan terlalu banyak masalah yang sedang kamu hadapi belakangan ini yang telah menguras energimu ya. Jadi untuk minggu ini mungkin perasaanmu kurang mungkin lagi sensitif, jadi hati-hati ya bagi kalian yang sedang couple misalnya. Terus bagi yang lain, kartu ini melambangkan seseorang yang intuisinya sangat tajam ya. Jadi apapun itu, pergunakan saja feeling dan intuisimu ketika ingin melangkah maju ke depan, ketika ingin mengambil keputusan yang penting. Bisa mengenai apa saja ya. Jadi bagi kalian yang lagi merasa bingung ya, ketika harus menghadapi pilihan, gunakan saja intuisimu. Soalnya intuisimu bakalan sangat tajam Aquarius untuk minggu ini ya. Jadi gunakan intuisimu ketika ingin melakukan keputusan yang penting. Apalagi di bawahnya ada kartu The Hermit loh. Jadi kartu ini juga melambangkan intuisi ya. Jadi ceritanya memang pergunakan intuisimu teman-teman ya ketika ingin mengambil keputusan penting. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo. Oke. Terus di bawahnya ada kartu King of Cups dan kartu Judgment. Jadi teman-teman, aku lihat memang akhir-akhir ini kamu itu ini ya lagi ingin mengambil keputusan yang sangat penting dengan kartu Judgment ini. Ada sebuah keputusan yang sangat tepat yang telah kamu ambil belakangan ini ya, keputusan yang paling terbaik dalam hidupmu, bisa mengenai apa saja. Dan di sini kamu itu sangat tenang sekali, perasaannya sangat tenang ketika harus mengambil keputusan tersebut. Ini sudah kamu lakukan Aquarius akhir-akhir ini ya, misalnya mungkin keputusan dalam cinta, keputusan mengenai pekerjaan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya untuk minggu ini dengan kartu Queen of Cups, mungkin hatimu tuh lagi ini ya, perasaannya mungkin agak sensitif ya, lagi kurang stabil. Jadi hati-hati ya dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Terus bagi yang lain, pergunakan intuisimu ketika harus mengambil keputusan yang penting ya. Terus tema untuk bintang Aquarius dalam minggu ini adalah kartu 5 tongkat, 5 of Wands. Oke, dengan kartu 5 tongkat sebagai tema utama, bisa dikatakan secara umum ya, dalam minggu ini ada semacam konflik batin yang akan muncul dalam hidupmu Aquarius. Jadi hati-hati sekali, konflik tersebut bisa bentuknya eksternal maupun internal ya. Misalnya mungkin beberapa dari kamu mungkin akan terlibat dalam sebuah perbedaan pendapat dengan seseorang, bisa dengan siapa saja ya. Jadi mungkin ada persilangan pendapat di antara kalian berdua yang nantinya mungkin akan menimbulkan beberapa kesalahpahaman. Jadi hati-hati ya. Soalnya kenapa? Perasaanmu lagi sensitif loh dengan kartu Queen of Cups tadi ya. Mungkin lagi naik turun, kurang stabil. Jadi apapun itu mungkin nantinya akan memicu beberapa perbedaan pendapat dengan seseorang 5 tongkat ini ya. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Terus bagi yang lain dengan kartu 5 tongkat,
Jadi hati-hati untuk dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman ya. Terus bagian lain dengan kartu 5 tongkat ini mungkin ada semacam dilema batin yang masih akan terjadi dalam minggu ini ya. Mungkin kamu itu dihadapkan ke dalam sebuah keputusan ataupun pilihan penting yang harus diambil ya. Mungkin nantinya di sini kamu tuh lagi mengalami dilema. Kira-kira apa yang harus diambil ke depannya? Langkah seperti apa yang harus ditentukan dan lain sebagainya. Jadi ada semacam dilema terjadi di sini, teman-teman. Misalnya mungkin dilema dalam pekerjaan, dilema dalam cinta, dan lain sebagainya. Jadi apapun itu, hadapi semuanya dengan hati yang tenang ya. Terus kita lanjut untuk reading kali ini. Readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu Knight of Cups dan kartu 5 pedang. Jadi ceritanya untuk di awal minggu Aquarius, kalian itu lagi merasa ragu-ragu dengan kartu Knight of Cups ini ya. Lagi merasa ragu-ragu ketika ingin melangkah maju ke depan ataupun ketika ingin berbuat sesuatu hal. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah kesulitan kecil yang masih akan terjadi di hadapanmu Aquarius dalam minggu ini. Ini akan terjadi di awal minggu ya. Jadi ada semacam kesulitan kecil masih akan terjadi yang nantinya akan membuat kamu semakin ragu-ragu ketika ingin berbuat sesuatu hal. Sesuai dengan tema utamamu kartunya 5 tongkat tadi. Jadi nantinya mungkin akan timbul sebuah dilema batin di awal minggu. Jadi kalau bisa hadapi semuanya dengan hati yang sabar ya. Terus di bawahnya ada kartu 6 tongkat dan kartu 9 koin. Jadi beberapa dari kamu juga memang lagi positif ya. Ada semacam keberhasilan dalam segi finansial keuangan di awal minggu nanti. Jadi walaupun memang ada sebuah kesulitan kecil, tenang saja, bagian lain memang ada semacam keberhasilan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Keberhasilan dalam segi finansial keuangan. Jadi bagi kalian yang sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan usaha, mungkin kondisinya cukup bagus di awal minggu ya. Oke, terus kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu The Chariot dan kartu The Magician. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi ceritanya di akhir minggu kamu tuh lagi ingin fokus melangkah maju ke depan. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu wujudkan Aquarius dengan kartu The Magician. Jadi gunakan cara-cara yang kreatif ketika ingin melakukan apa saja ya. Soalnya kenapa? Kamu tuh lagi optimis loh dengan kartu The Chariot ya, sangat percaya diri ketika ingin melangkah maju ke depan ya. Jadi kamu tuh percaya diri bahwa semuanya bisa dilakukan dengan baik, hasilnya mungkin akan keluar dengan baik ya, dan sebagainya. Jadi kamu tuh tinggal menggunakan saja bakat, skill, keahlian yang kamu miliki ketika ingin mewujudkan sesuatu hal di akhir minggu ya. Terus di bawahnya ada kartu 9 pedang dan kartu 8 pedang. Jadi ini bukan kombinasi yang terbaik ya. Soalnya kenapa? Kedua kartu ini sama-sama melambangkan seseorang yang pikirannya lagi gelisah, khawatir. Jadi Aquarius, aku lihat memang di akhir minggu kamu tuh lagi banyak pikiran ya. Jadi tenangkan pikiranmu kalau bisa ya, hadapi semuanya dengan santai, jangan terlalu dipikirkan. Soalnya kamu tuh lagi banyak pikiran loh teman-teman di akhir minggu nanti ya. Misalnya mungkin lagi memikirkan seseorang, memikirkan keluarga, memikirkan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi apapun itu hadapi semuanya dengan hati yang positif. Soalnya tema utamamu kartunya 5 tongkat tadi. Jadi kekhawatiran tersebut nantinya bakal menimbulkan dilema batin dalam dirimu Aquarius di akhir minggu ya. Jadi perlu untuk lebih percaya diri dengan kartu The Chariot dalam langkah maju ke depan. Gunakan cara-cara yang lebih kreatif ketika ingin memperbaiki suatu masalah ataupun ketika ingin mencapai keinginanmu di akhir minggu nanti. Soalnya memang ada sebuah dilema batin secara umum ya dalam minggu ini. Di awal minggu memang aku lihat memang kalian itu lagi ragu-ragu sekali ya dengan kartu Knight of Cups, dikarenakan memang ada semacam kesulitan kecil yang masih akan menghalangimu ketika ingin mencapai tujuan ya. Jadi apapun itu hadapi semuanya dengan hati yang sabar. Sekarang kita lanjut ya, kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu dalam minggu ini. Jadi sini saya akan menarik 2 kartu tambahan lagi ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Yang pertama kartunya ini The Fool, dan satunya lagi kartunya ini The Hermit ya. Oke, langsung kita lihat energinya satu persatu. Jadi ada kartu The Fool dan kartu The Hermit. Mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang
Virgo di sini ya. Oke, jadi dari segi percintaan aku lihat dalam minggu ini memang kamu itu lagi ingin menyendiri teman-teman dengan kartu The Hermit ya, lagi butuh kesendirian, mungkin lagi ingin mengevaluasi ulang semuanya. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Misalnya, bagi yang lagi single mungkin kamu itu lagi butuh kesendirian untuk berpikir kembali mengenai seseorang yang kamu sukai akhir-akhir ini ya. Mungkin beberapa dari kamu pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Jadi untuk minggu ini kamu tuh lagi ingin berpikir ulang, menggunakan waktu sendirian untuk memikirkan semuanya kembali ya, The Hermit. Soalnya tema utamamu kartunya 5 tongkat loh. Jadi untuk minggu ini ada semacam dilema batin, dilema cinta yang masih akan kamu hadapi Aquarius dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kalau bisa hadapi saja semuanya dengan sabar ya. Jadi luangkan waktu untuk healing. Jangan terburu-buru ketika ingin melangkah maju ke depan ya. Terus di sini juga ada kartu The Fool. Jadi ceritanya memang beberapa dari kamu ingin membuka lembaran hidup yang baru, menutup lembaran yang lama, membuka lagi lembaran cinta yang baru. Mungkin kamu tuh lagi butuh healing ya untuk minggu ini. Di sini hatimu tuh lagi butuh kesendirian dengan kartu The Hermit. Terus dengan kartu The Fool kamu tuh siap, padahal dalam hatimu tuh kamu tuh lagi merasa siap untuk melangkah maju ke depan ya, memperbaiki semuanya. Akan tetapi memang hatimu mungkin lagi terluka, pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Jadi aku lihat untuk minggu ini kamu tuh lagi butuh kesendirian dan butuh ketenangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi ceritanya apapun itu hadapi semuanya dengan sabar ya. Terus untuk yang lagi couple, aku lihat memang untuk minggu ini kamu tuh lagi ini ya, lagi ingin sendirian. The Hermit mungkin lagi ingin mengurangi komunikasi pembicaraan dengan pasanganmu sendiri. Jadi hati-hati ya, jangan sampai pasanganmu merasa dicuekin loh. Soalnya di sini kamu tuh lagi butuh waktu untuk berpikir, mungkin lagi butuh waktu sendirian untuk mengevaluasi kembali hubungan cinta di antara kalian berdua. Kenapa? Mungkin beberapa dari kamu bisa juga terlibat dalam sebuah pertengkaran ataupun perbedaan pendapat dengan kartu 5 tongkat sebagai tema utama. Jadi mungkin ada semacam persilangan pendapat di antara kalian berdua nantinya untuk minggu ini. Jadi nantinya kamu tuh ingin kesendirian dengan kartu The Hermit ya, lagi butuh waktu untuk memproses semuanya, untuk melakukan evaluasi ulang kembali. Jadi kira-kira apa yang harus diperbaiki, apa saja harus dilakukan di masa yang akan datang ya. Jadi memang dalam hubungan cinta memang kurang begitu bagus ceritanya untuk minggu ini ya. Jadi apapun itu untuk lagi single maupun couple, aku lihat memang kalian tuh lagi butuh kesendirian, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran. Mungkin dikarenakan banyak dilema cinta ya dengan kartu 5 tongkat tadi, ataupun bisa juga mungkin banyak perbedaan pendapat ya di antara kalian berdua selama ini ya. Jadi apapun itu hadapi semuanya dengan hati yang sabar ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.